Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 52. Berubah. Pagi hari, Sony duduk di meja makan menunggu Vera untuk sarapan bersama. Sony menikmati secangkir kopinya dengan perasaan tak menentu. Perubahan sikap Vera sangat mengganggu setiap sendi kehidupan Sony. Ada apa dengan Vera? Kenapa dia seperti menjaga jarak dari Sony? Rasanya Sony rindu dengan sikap manja dan centil Vera. Bahkan beberapa hari ini Vera tak pernah meminta Sony mengecup keringnya lagi seperti kebiasaannya. Pun Vera tak pernah menolak perlakuan Sony, tapi yang membuat Sony tak nyaman adalah Vera yang menjadi pendiam. Jika Sony bertanya, Vera hanya akan menjawab dengan anggukan atau gelengan saja. Vera menuruni tangga dengan pelan. Sesekali gadis kecil itu mengelus perutnya dan tersenyum hangat, tapi hanya sebatas itu saja. Vera duduk di kursi sebelah Sony lalu menyiapkan sarapan untuk Sony. Dalam diam, setelahnya dia juga mengambil sarapan untuknya. Silakan, Bi, kata Vera datar, semakin membuat Sony gelisah dan tak nyaman. Sayang, Bi mau bicara, Sony tak sanggup dengan semua ini. Ada apa? Jawab Vera meletakkan roti yang dipegangnya dan menatap Sony. Vera cukup. Sony merangkul Vera untuk duduk di pangkuannya memeluk Vera erat. Lama berpikir membuat Sony sadar, Vera berubah begini juga karena dirinya. Sony sendiri yang meminta Vera untuk dewasa, tapi saat gadis kecil ini sudah mencoba menjadi dewasa, justru Sony juga merasa tak nyaman. Sony menatap wajah Vera. Ekspresi Vera datar-datar saja, tak menunjukkan apapun. Dia mau bicara apa? Kata Vera to the point. Kamu kenapa berubah? Lirih, Sony meletakkan dagunya di pundak Vera. Vera bingung dengan pertanyaan Sony. Maksud Pi apa? Bukannya Pi yang ingin Vera berubah? Vera menjawab seadanya. Vera gak lakuin hal-hal yang bisa bahayain bayi kita lagi kok, Pi. Tambah Vera lagi. Sony memeluk Vera erat. Sony kehabisan kata. Dia tak tahu apa yang harus dia tanyakan saat ini pada Vera. Lidahnya keluh. Malam harinya, Sony memasuki kamar. Setelah menyelesaikan pekerjaannya di ruang kerja, ternyata Vera sudah tidur. Sony berbaring di sebelah Vera, menatap Vera dalam-dalam. Kenapa rasanya sangat menyiksa? Bahkan beberapa hari ini Sony tak pernah bisa tidur dengan tenang. Sudah berapa lama Sony memandang wajah Vera sampai mata bulat ini terbuka di tengah malam hening seperti sekarang. Vera terbangun, entah karena apa yang jelas Vera tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Saat Vera membuka matanya, yang Vera lihat adalah Sony yang sedang tertidur pulas menghadapnya. Vera menarik selimut, memasukkan tangan Sony ke dalam selimut, menyelimuti sampai sebatas bahu Sony agar dia tak dingin. Vera mengelus wajah Sony yang masih menutup matanya. Sebenarnya ada rasa rindu dalam diri Vera. Vera ingin seperti biasanya pada Sony, tapi Vera sadar bahwa dia harus dewasa. Setidaknya walaupun Vera tak bisa membahagiakan Sony. Dia tak menambah penderitaan Sony dengan punya istri kekanak-kanakan sepertinya. Vera juga menyesal kenapa selama ini dia tak bisa bersikap dewasa. Kenapa sekarang dia baru menyadarinya. Vera sayang sama Bi. Maafin Vera yang selama ini gak bisa jadi istri yang baik buat Bi. Lirih Vera yang masih mengelus pipi Sony. Ada aja Vera gak ada. Mungkin Bi udah bahagia. Mungkin Vera merasa Sony sudah tidur, tapi nyatanya tidak. Dia mendengar semua ucapan Vera. Tapi Vera akan mengalah, Bi. Vera tak ingin menjadi penghalang kebahagiaan, Bi. Setelah Vera melahirkan, Vera akan minta pisah sama Bi, supaya Bi bisa menikah dengan wanita yang lebih baik dan dewasa. Ucap Vera mengecup kening Sony. Sony sudah mengepal kedua tangannya di balik selimut untuk menyalurkan amarahnya yang menggebu-gebu. Tapi Sony ingin tahu semuanya. Kenapa Vera sampai mau melakukan itu? Setelah kita pisah nanti Vera harap Bi bisa bahagia. Vera juga nggak akan pernah nuntut apa-apa. Jika nanti kita udah pisah, Vera juga akan pergi jauh. Biar Bi nggak terganggu sama Vera. Gadis kecil itu hampir menangis mengucapkan kata-kata itu.
Atau Tuhan berbaik hati saat Vera melahirkan nanti Tuhan mengambil nyawa Vera. Jadi, Ucapan Vera terhenti. Sori sudah tak sanggup menahan hawa panas yang menjalar di tubuhnya sedari tadi. Sori bangun dan langsung merintih Vera, menatap Vera dengan amarah yang menggebu-gebu. Sori tak menyangka gadis kecil itu punya pikiran begitu, bahkan sudah menyusun sebuah rencana yang membuat dada Sori sesak dibuatnya. Jadi apa? Sori bertanya dengan pelan namun penuh penekanan. Tentu saja Vera terkejut. Vera pikir tadi Sony tidur, tapi ternyata tidak. Pasti Sony sudah mendengarkan semua ucapannya. Jawab Vera, kata Sony memaksa. Akhirnya Sony tahu alasan kenapa beberapa hari ini Vera berubah. Rupanya gadis kecil itu membandingkan dirinya dengan wanita lain. Dia merasa telah menjadi penghalang kebahagiaan Sony selama ini. Gadis kecil itu salah mengartikan kebahagiaan untuk Sony dan Sony terharu. Tulus sekali Vera mencintainya. Sampai dia rela tersakiti asal Sony bisa bahagia. Sony bisa menyimpulkan hal itu. Bahwa tujuan Vera baik, yaitu dia ingin melihat Sony bahagia. Vera berpikir Sony akan bahagia jika mendapatkan istri yang lebih baik dan dewasa. Bukan sepertinya. Tapi darah Sony rasanya mendidih saat mendengar bagaimana gadis kecil itu memikirkan cara membuat Sony bahagia. Dia ingin berpisah, agar Sony bisa punya istri lagi. Dia juga akan pergi agar Sony tenang. Bahkan dia berdoa agar saat dia melahirkan nanti Tuhan mengambil nyawanya, agar semua masalah selesai. Sony bangun, duduk di ranjang. Dia mencoba mengendalikan dirinya. Dia tak mungkin berbicara kasar pada Vera, apalagi sampai membentaknya hanya karena amarah. Sini sayang, Sony bersandar ke sandaran ranjang membawa Vera duduk di pangkuannya menghadap Sony. Bahkan Sony melingkarkan kedua kaki Vera di pinggangnya. Sony mencoba tenang, dia ingin berbicara dari hati ke hati pada istri kecilnya. Sony ingin masalah ini selesai sekarang. Jujur saja jiwa Sony berguncang mendengar penuturan Vera. Sony tak menyangka Vera berpikir sejauh itu. Sony menyelimuti punggung Vera dengan selimut agar dia tak dingin. Bahkan tangan Sony melingkar posesif di pinggang Vera. Masih belum mau bicara sama Bi. Lembut Sony menatap Vera di depannya yang tengah menunduk. Sony merapikan rambut Vera agar wajahnya kelihatan. Bahkan Sony memegang dagunya agar menatap Sony. Hei, Bi nanya nih, kata Sony menatap Vera teduh dan lembut. Setelah beberapa menit, akhirnya Vera mengangguk dan menatap Sony. Kamu sayang sama Bi? Tanya Sony dengan seksama yang diangguki Vera. Bi butuh jawaban, bukan anggukan, tegas Sony. Iya, jawab Vera singkat. Terus, kenapa beberapa hari ini kamu diam terus? Sony bertanya dengan tenang. Dia tak ingin Vera ketakutan ataupun tertekan karenanya. Vera cuma belajar buat dewasa, jawab Vera gelagapan. Apakah menurut kamu diam itu dewasa? Tanya Sony. Iya, kamu jadi dewasa buat apa? Buat bikin Bi bahagia, lirih Vera. Tapi kenyataannya Bi gak bahagia, kata Sony terus terang. Terus Vera harus apa agar Bi bahagia, kata Vera menatap Sony. Kembali seperti biasa, tegas Sony. Enggak Bi, Vera udah mikirin cara agar Bi bisa bahagia. Vera harap Bi setuju. Sony langsung memeluk dan menyandarkan kepala Vera di dadanya. Dia tak ingin mendengar kata-kata itu dari mulut Vera. Cukup sayang. Sony mengelus kepala Vera cukup lama. Mereka saling diam dengan posisi yang sangat dekat bahkan tanpa jarak. Kamu dengar detak jantung Bi saat ini? Kata Sony setelah lama diam. Vera dapat mendengar detak jantung Sony yang teratur di tengah kesunyian malam. Apalagi Vera yang bersandar pada dada Sony membuat Vera dengan sangat jelas mendengarnya. Dengar Bi, jawab Vera masih menempelkan telinganya di dada Sony. Hati Bi sakit sayang, cerita Sony. Rasanya kayak disayat-sayat pisau tajam sampai hati Bi hancur berkeping-keping. Bahkan jantung Bi pun berdetak lambat seolah tanpa energi, kata Sony. Kenapa Bi? Ucapan Vera lirih. Karena kamu yang membuatnya, kata Sony.
Vera menatap Sony tak lagi bersandar pada dada Sony. Sony memeluk Vera erat, bahkan mengeratkan kedua kaki Vera yang masih melingkar di pinggangnya. Hati Bi sakit sayang, mendengar bahwa istri kecil Bi yang sangat Bi sayangi dan cintai mau berpisah sama Bi, bahkan akan meninggalkan Bi sendiri di dunia ini. Curhat Sony memiliki cara tersendiri untuk mengajari dan membuat istri kecilnya mengerti. Apa dia udah gak sayang lagi sama Bi sampai dia mau ninggalin Bi? Bi, gak gitu maksud Vera. Lirih Vera yang merasa Sony salah paham. Tiba-tiba lampu kamar mati. Vera yang takut akan gelap pun memeluk Sony erat karena takut. Bi, Vera takut. Rengek Vera seperti biasa membuat Sony tersenyum. Dia rindu akan Vera yang begitu. Bi juga takut sayang, kata Sony memeluk Vera erat. Tapi biasanya Bi kan gak takut gelap, tanya Vera yang merasa aneh. Karena setelah ini kamu akan ninggalin Bi dalam kegelapan yang perlahan akan membunuh Bi. Lirih Sony membuat Vera tersentak. Bukan gitu maksud Vera, Bi. Gadis kecil itu menangis sambil memeluk Sony di tengah kegelapan. Sony mengelus punggung Vera di balik selimut. Sony paham maksud dan niat baik Vera. Hanya saja Sony tak bisa membiarkan Vera terus berpikiran begitu. Karena pada kenyataannya, Sony sangat bahagia. Semenjak ada Vera, bukan seperti pikiran Vera. Sony hendak menurunkan Vera dari pangkuannya karena merasa ada yang aneh. Kenapa mati lampunya lama sekali? Tak mungkin juga pengawal membiarkannya. Enggak, jangan pergi Bi, Vera takut. Tangis Vera yang berpikir Sony akan meninggalkannya. Vera semakin mengeratkan pelukannya, bahkan kakinya semakin erat melingkari pinggang Sony. Sayang, mana mungkin Bi ninggalin kamu, kata Sony lembut mengelus kepala Vera. Bersambung.